Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Pernah nggak ngalamin kayak gini? Switchnya nyala terus, nggak mau mati. Jadi dipencet kemanapun dia nggak bisa off. Harusnya kan off ya. Jadi dia on terus. Itu artinya udah rusak, ya kan? Nah, sekarang kita mau ganti nih. Stop kontaknya saya udah kasih tanda itu ya, udah ada varistor 391K nya. Nanti kita akan lihat kalau pas dibuka ya. Oke, ini tadinya saya mau benerin dulu lampunya karena ini pakai kamera yang beda ya, dia fokus hunting terus gitu. Cuman ternyata nggak nolong juga, jadi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Emang sih positifnya, jadi kalau pas dideketin, wah dia langsung fokusnya cepet. Cuman dia kadang-kadang suka istilahnya fokus hunting gitu. Nah tiba-tiba warnanya berubah kan, birunya. Anyway, ya udahlah, nggak apa-apa. Sekarang kita buka dulu si stop kontaknya supaya kita bisa ganti switchnya dengan yang bagus gitu ya. Oke, ini saya cepetin aja. Nah ini udah kebuka ya. Oke, nah itu di ujung atas ya, di ujung atas itu ada varistornya. Nggak saya solder, cuman saya kaitin gitu aja supaya gampang kalau mau diganti gitu ya, ya kan, gampang banget gitu pasangnya. Apalagi ada bolongannya, tinggal langsung di masukin terus di bengkokin gitu ya. Nah ini saya lagi lihat tadinya ada yang aneh karena yang di solder cuman yang ke listrik, yang ke stop kontaknya nggak ada solderannya gitu. Entah dia pakai lem mungkin ada yang namanya lem yang isolator gitu ya, atau gimana, atau mungkin pakai timah cair atau saya nggak ngerti gitu ya, karena nggak ada itunya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan lihat. Nah itu yang ke listrik ya, yang sebelah kanan itu dia ada tuh bonggolan timahnya ada. Nah yang di kiri nggak ada gitu kan, itu yang seru. Oke, ini saya lagi nyiapin peralatannya dulu. Oke, ini tadi saya skip, saya cepetin ya, karena tadi belum disiapin peralatannya. Jadi kita ambil dulu semuanya nih, timahnya, terus solder wicknya, terus sama busanya itu untuk bersihin mata soldernya ya. Kemudian itu fluxnya. Nah ini soldernya tadi kayaknya dipanasin dulu sebentar. Saya pakai solder yang baru ya, yang ujung tipnya lancip, yang katanya bisa 500 derajat Celcius. Nanti kita akan coba ya ini gimana jadinya. Oke, ini udah panas. Nah kita akan coba pakai wicknya. Saya sebenarnya ya pernah sih pakai solder, walaupun ya mungkin dalam berapa puluh tahun cuman 2-3 kali gitu. Jadi bisa dibilang nggak jago sama sekali gitu ya. Cuman emang karena kebutuhan aja dulu, dari dulu juga. Cuman emang nggak pernah bisa satisfactory juga enggak gitu sih. Nah ini lagi nyoba kalau pakai solder wick gitu ya. Teorinya kan dia harusnya begitu dipanasin timahnya nyerep ke situ. Cuman satu hal yang saya nggak tahu, bahwa ini timah wicknya itu nggak bisa dipakai berulang-ulang. Sebenarnya sih di sini udah tahu, cuman saya perhatiin tuh timah wicknya tinggal dikit gitu kan. Wah ntar kalau dipakai boros-boros ntar habis. Tapi ternyata memang seperti itu kenyataannya. Kalau mau emang yang bagus pakai solder sucker gitu ya, tapi belum punya. Nah ini tadinya nyoba kan, dengan harapan bisa gitu ya, dipakai berulang-ulang, dikasih flux lagi gitu kan, dikasih flux lagi coba. Jadi di sini itu nggak bisa, either karena si wicknya yang dipakai berulang-ulang, atau emang soldernya yang kurang panas, atau mungkin tipnya yang terlalu lancip gitu ya. Saya nggak tahu nih, karena benar-benar nggak jago sama sekali nyolder gitu ya. Jadi
either karena yang itu ya, tapi kalau karena weaknya nggak mungkin, karena ini kan lihat ya, saya udah pakai ya apa tadi yang benar-benar baru ditarik dikit gitu kan, jadi pakai yang benar-benar masih belum pernah terpakai gitu ya. Kalau ujung atas itu kan udah ya, tapi tadi pakai yang agak baruan itu tetap nggak bisa juga gitu ya. Jadi ininya nggak mencair gitu sih, timahnya nggak mencair dia. Jadi nah ini udah gelap mata ya, jangan ditiru ya, deket banget tangannya masih soldernya, karena emang kadang-kadang kalau kayak gini tuh sempat mikir ini apa solder gue yang nggak panas gitu ya, tapi untungnya nggak sempat nyoba disentuh pakai tangan sih. Jadi saya biasa tuh taruhnya di air gitu kan, kalau dia nyes oh ya berarti panas, tapi kok kenapa timah gue nggak meleleh gitu kan. Nah ini udah nyoba gitu kan, nggak bisa juga. Dan pakai solder wick ya, maksudnya kalaupun di solder wicknya tuh nggak nyerap, paling nggak timahnya mencair dong ya kan. Nah ini nyoba pakai cara ini kan konvensional banget gitu kan, langsung ditarik aja gitu kan kayak biasa sih. Cuman masalahnya ini nggak mencair gitu timahnya, nggak meleleh gitu kan. Udah disetting paling tinggi loh di 500 derajat Celcius dan udah ditunggu lama ini ya, maksudnya ya saya nggak nyentuh sih tipnya, cuman pas ditaruh di air tuh kerasa kelihatan asapnya banyak, berarti kan panas dia kan. Cuman kenapa enggak, mungkin karena tipnya terlalu tajam. Saya nggak tahu apa ada hubungannya apa enggak ya, kalau mungkin ada yang jago nyolder bentar bisa komen gitu ya. Jadi ini nyoba lagi gitu kan. Nah tuh taruh di air nyes gitu kan, dia ada asapnya berarti kan panas banget gitu ya. Nah ini nyoba lagi gitu, karena masa sih kalau emang soldernya jelek ya, tapi kok di air nyes dia gitu kan, berarti panas dong. Nah sempat bingung juga, udahlah coba aja lagi kan, mungkin emang saya yang kurang jago apa gimana, mungkin harus ditekan, mungkin nggak pakai ujungnya, mungkin pakai sampingnya, whatever lah apa itu ya. Karena juga again kan saya benar-benar buta gitu sama ya, bisa dibilang buta sama nyolder gitu ya, tapi nggak apa-apa, coba lagi. Nah kan kerasa loh kalau misalnya emang timah yang udah mau mencair gitu, kerasa kan kalau misalnya dia emang ditekan-tekan kena, nggak goyang sama sekali, nggak ada pengaruh apa-apa. Bingung kan, ini soalnya bukan apa-apa, makin lama pasti ntar kan kenanya ke plastiknya, ke pembungkus kabel, ke switchnya, walaupun switchnya ini emang udah rusak ya, cuman kan kalau nanti pas masang gimana gitu kan. Nah ini lagi mikir, ini kok timahnya nggak cair gitu kan. Coba lagi, ini juga sampai pinsetnya panas itu kan, bingung gitu, kenapa gitu ya. Oke, nah ini akhirnya sampai saya ganti solder yang lama pakai ya, yang ujungnya tuh nggak terlalu lancip ya, solder merek Deco. Kalau yang baru itu saya lupa, pokoknya digital lah gitu ya. Kalau ini yang lama nih, yang cuman tanda kutip cuma 30 watt. Kalau yang baru itu digital kalau nggak salah 80 apa 60 ya. Oke, nah ini pakai cara standar aja gitu kan, pakai cara biasa. Nah ini kalau saya belum yakin juga kan, celupin lagi di air, ini panas nggak sih sebenarnya kan. Nah oke, begitu dia udah berasap, nah berarti panas nih. Nah kalau ini kan udah ada tanda-tanda gitu kan, ini timahnya kerasa gitu loh kalau mulai meleleh. Nah gitu kan, kena kan, dapet kan, gampang gitu sebenarnya. Berarti nggak tahu tuh di solder yang itu, padahal panas dia. Berarti kemungkinan tipnya terlalu lancip apa gimana. Nah sekarang yang kedua, nah itu lihat ya, kabel yang coklatnya kayaknya kena solder juga kan, mungkin ya dikit-dikit gitu. Makanya sempet tadi nggak nyadar juga sih, di sini nggak nyadar gitu ya. Udah saking keasikan sama yang pertama, tambah semangat dong. Nah pengen buru-buru biar kelar gini kan yang keduanya gitu kan. Nanti nih baru nyadar gitu kan, kayaknya kok agak-agak bau asapnya beda gitu kan. Kalau bau asap timah sama bau asap
bungkus kabel tuh kan beda kan, apalagi bawa plastik gitu kan, nyengat, lebih menyengat. Nah ini coba biasanya gitu kalau saya gitu ya, nggak tahu bener apa enggak, pokoknya digesek-gesek itu lebih cepet si timahnya itu meleleh cair gitu ya. Nah ini kayaknya baru sadar, wah kabelnya, tapi gimana, balik lagi dikit, paling nggak agak jauhan sedikit lah ya, berapa senti ya. Nah ini coba digesek-gesek, kalau misalnya udah mulai ada asap, beda gitu ya baunya asapnya, atau dia juga udah agak oglek gitu kan, udah agak goyang, berarti ini bentar lagi bisa nih kan, karena kerasa gitu di timahnya yang mulai akan meleleh gitu ya, akan mencair atau apalah namanya. Nah ini tinggal dikit lagi, biasanya kalau nggak sabar tuh kan, wah ditusuk biar cepet, nah kan dapet. Oke, dah. Nah ini yang itu kan kelihatan ya, bonggolnya ada bekas gundukan timahnya ada gitu. Nah di sambungan yang ini itu nggak ada bekas gundukan timah. Jadi saya bilang, apa dia pakai lem isolator atau dia pakai timah cair yang nempelnya dipakai solder uap gitu ya. Saya nggak tahu loh. Saya nggak tahu ini yang mana. Tapi pas dilihat-lihat kan, ini kok nggak ada gundukan timahnya, apa yang gua panasin di sini kan? Ya nggak? Itu loh. Tapi dipegang-pegang keras gitu kan? Susah gitu, nggak bisa dicabut pakai tangan biasa gitu. Nah tadi ini mau ngasih lihat gitu kan, tuh nggak ada gundukan timahnya. Cuman gimana gitu kan? Takut kalau dipaksa ntar entah switch yang rusak, entah kabelnya yang putus, males kan nyambung lagi kan, nyolder lagi gitu kan. Nah sempat bingung gitu kan, ya udahlah, kalau emang bener dia timah ataupun lem isolator, harusnya kena solder yang panas meleleh dong ya kan, logikanya gitu sih. Tapi nggak tahu kalau timah, kayaknya mungkin enggak kali ya, mungkin harus pakai solder uap. Tuh kan nggak ada loh, nggak ada gundukan, nggak ada gundukan timahnya tuh, benar-benar nggak ada, cuman kabel sama besi langsung kelempengan di switchnya itu ya. Bingung juga ngapain gua nih kan. Nah tapi mau cabut keras gitu kan, ya udahlah kita coba aja pakai solder gitu kan, kita coba pakai solder. Nah dikorek-korek gitu kan, nggak ngefek gitu, nggak ada rasa-rasa kayak timah mau mencair atau apa gitu kan, malah kena ke bungkus kabelnya itu, karena bungkus kabelnya dempet banget tuh kan, malah kena nih, gimana gitu ya. Benar-benar nggak oblak gitu dia, nggak juga gitu. Nah tuh itu berasap tuh karena dari bungkus kabel gitu ya, atau mungkin tadi sedikit kena ke bungkus plastik ya juga kali ya. Ini dicoba-coba nggak bisa juga. Pakai apa lagi gitu ya, solder uap saya nggak punya ya. Nah ini kan bener, itu masih penasaran kan, beneran nggak sih ini nggak ada gundukan timah sama sekali. Even kalaupun misalnya ya timah cair harusnya ada, nggak tahu sih, nggak pernah pakai, apa karena gimana gitu kan. Nah sempat bingung juga nih, mikir nih diapain. Tadi udah sempat mau dipotong, cuman ada ide lebih bagus, pakai tang, jadi bukan ditarik tapi dipelintir. Nah itu ide bagus tuh, walaupun kabelnya sedikit kecabut tapi masih ada kabelnya gitu kan, masih lebih bagus daripada ditarik. Dipelintir dapet gitu kan, lumayan tuh kan, kabelnya nggak putus semua, masih ada. Yang penting bisa lah ya nggak, tuh kan. Nah sekarang tinggal nyabut. Oh ternyata tangnya ngangaknya kurang gede gitu ya, jadi nggak bisa pakai tang. Pakai tangan dong, tapi kan tajam tuh kiri kanan. Kayaknya nggak bisa ini kan. Nah ini belum kepikiran caranya waktu itu ya. Pengen tetap pakai tangan gitu kan, pakai jari ya. Tapi karena nggak ada pegangan, nah untung ya pakai besi yang buat pengungkit penyongkel gitu kan, itu bisa. Cuman nyongkelnya emang harus pelan-pelan bertahap, ganti-ganti. Atas dulu udah geser dikit, baru bawah lagi, baru atas lagi, nggak bisa sekaligus. Jadi kecuali kalau pengungkitnya punya dua gitu ya, kali ya. Ini di sini karena cuma satu, jadi geser tekan yang atas, dorong dikit, tekan yang bawah, dorong dikit, gitu terus
sampai berapa kali gitu ya, karena kerasa begitu ditekan, dorong ya 1 mili kali ya, geser ya, tekan lagi, geser, nah tuh kan, tekan lagi, geser, ya keluar deh itunya, tapi nggak apa-apa, karena tau dia nggak dibaut, nggak di apa ya, emang gampang kecabut gitu ya. Nah udah oblak kan, udah tadinya udah mau langsung mau ditekan nggak bisa karena kan tajam itu kan apa lempengan logamnya. Nah akhirnya udah bisa, oke udah kecabut kan. Nah udah bisa ya. Sekarang kita cari switch yang barunya, yang baru datang, baru beli, baru datang gitu ya. Kita pakai yang mana ini, sama nggak ukurannya? Harusnya sama sih ya, yang hijau apa yang kuning, ya udahlah yang hijau aja ya. Kita buka. Nah ini dia gratis dapat skunnya ya, dikasih skunnya 3 apa 4 kayaknya, mungkin 5 lebih 1 apa gimana, lupa, kayaknya 4 lah, 4 ya. Nah kita lihat nih, itu ada skunnya ya, ada itunya juga, apa jaketnya, apa ya, plastik pembungkus lah namanya ya. Oke. Ya ini kita akan tes dulu pakai multitester ya sekalian, pengen ngetes daripada ntar capek-capek udah dipasang ternyata nggak jalan, apa switchnya juga rusak gitu kan, karena ini belum dites waktu pas baru datang ya. Jadi kita tes dulu pakai yang gampang aja, continuity test kan. Jadi kalau misalnya dia kontak bunyi tit gitu kan, cuman ini kayaknya suaranya karena berisik banget waktu pas ngerekam ini, jadi suaranya saya matiin ya. Jadi basically yang gampang tuh kan kita hubungin yang atas sama yang bawah. Nah ini kita mau tes yang lama. Yang lama itu kalau pas ini atas sama bawahnya, begitu switchnya di on dia harusnya bunyi kan, tapi ini nggak bunyi, berarti udah rusak gitu kan. Nah sekarang kita coba yang baru nih. Nah cobanya itu ya, atas sama bawah ya, di terhadap si on off gitu ya. Nah pas on dia bunyi, pas off dia nggak bunyi, karena kan ini untuk penghubungnya itu kan. Nah kalau on dia bunyi, kalau off dia nggak bunyi, baik yang kolom kiri maupun kanan ya gitu. Oke ini jalan, udah dites pakai itu, pakai continuity test. Oke tinggal dipasang ya. Jadi tadi agak sempat lupa sih kabelnya urutannya gimana, tapi nggak apa-apa lah, toh ini kan AC kan, nggak ada urutan, nggak ada plus minus kan, bisa mana aja, tergantung posisi aja tuh kayaknya, karena posisinya ngepas banget deh antara yang atas sama bawahnya. Cuman nggak apa-apa, nanti gampang lah mudah-mudahan. Karena ini lagi ya, di sini lagi kesalahannya, karena saya mikir dapat gratis skun gitu ya, ya udahlah pakai skun aja biar ntar gampang, nggak usah nyolder, karena itu loh saya kan nggak jago, jadinya males nyolder kan. Pakai skun aja dong, lebih gampang, jadi ntar tinggal dicabut pasang itu kayak speaker zaman dulu kan gitu ya. Oke ini diklet dulu kabelnya, karena kita mau pakai skun, karena skun kan juga nyambungnya masangnya gampang kan, karena cuman masukin kabel, di press pakai tang gitu kan ya, nggak di press kuat tenaga biar ini, biar kontaknya bagus gitu kan. Nah ini juga karena udah kelamaan, itu karena kecil kali ya Pak, saya nggak mau buka gede-gede gitu kan, nggak mau nyabut banyak-banyak. Belum kecabut gitu ya, harusnya pakai kabel pilar atau apa namanya itu ya, cuman ya udahlah nggak punya juga. Nah dapat nih kayaknya, udah kebuka satu. Nah kita mau pasang ininya, skunnya. Oke. Kalau ini sih bukan udah sering, tapi udah masih ingat gitu caranya. Jadi dijepitnya yang bawah itu jangan dijepit ke kabel, tapi ke bungkusnya supaya kuat gitu. Yang atas nanti baru dijepit ke kabel biar dia ada kontak gitu kan. Karena kalau yang bawah dijepit ke kabel juga dia gampang copot. Kalau itu udah pengalaman, dulu pernah. Kalau itu ya tahu. Nah, cuman ntar ada masalah banget di sini nih. Mungkin kalau yang udah sering, udah jago elektro, udah tahu nih masalahnya di mana. Ini dong yang bawah kan ke bungkus kabel gitu kan. Iya lo tadinya sempat bingung juga, karena mungkin ada alatnya gitu ya yang buat ngepres gitu, sama kayak crimping ya atau apa ya. Cuman ini nggak ada ya, pakai tang aja, karena dari dulu juga pakai tang bisa kok. Tinggal dapat dikit gitu dari ujungnya krek. Nah udah sih bisa.
Wah, begitu udah dapat kayaknya puas banget kan. Wah, tekan sekuat tenaga. Iya, biar kuat gitu kan gigitannya biar kuat. Cuman ya itu penderitaannya lagi ntar ya. Jadi oke, udah dapat, udah enak nih, udah semangat karena kan begitu ditekan yang bawah biar kuat kan. Enggak dingin, masih gagal ini. Masih gagal, nggak dapat gigitannya. Jadi yang bawah itu kan dia ada dua kiri kanan tangannya gitu kan. Nah, nggak dapet. Oke, ini begitu udah dapet. Nah ini udah dapet nih, udah enak kan. Iya loh jepit sekuat tenaga biar gampang. Oke, dari atas maupun dari samping itu kan udah dapet, diputar, jepit lagi. Nah udah kuat, tinggal yang atasnya biar dia make contact gitu kan, biar apa, dia terhubung lah, ada koneksi besi dengan besi gitu kan, entah satu tembaga atau satu lagi kabel ya, tembaga juga, whatever lah, apa itulah, pokoknya metal dengan metal ya. Nah oke dong, udah dapat, bagus kayaknya nih, kuat itu ya nggak. Cuman ya itu masalahnya nanti ya, emang sebenarnya bego banget sih, harusnya sih saya kepikiran sih, cuman ini enggak, karena wah ada skun gratis, ya udahlah pakai lah ya enggak, karena kebayangkan wah ntar enak nih, gampang tinggal cut cabut pasang gitu kan. Kalau ntar tinggal ganti switch, misalnya switchnya rusak lagi, atau mungkin ada switch yang baru yang lebih high quality atau beda bentuk lah atau apa, mungkin ntar mau ganti warna gitu ya, sekarang hijau, mungkin ntar ada yang RGB mungkin ya, atau apalah gitu kan. Nah ini skun yang kedua udah jauh lebih cepat, lebih gampang gitu kan, dapat, nggak gagal lagi kayak tadi, udah inget gitu, udah gitu kan. Wah, tekan sekuat tenaga, udah puas banget nih kan, dapat yang kejepit ke mana, ke bungkus kabelnya udah dapet, udah enak, tinggal yang atasnya yang kontak kan udah. Nah di pelintir dikit gitu kan, udah gigit ya, di pelintir dikit. Wah udah enak banget ini, cepet kayaknya nih, cepet ini ya enggak. Nah udah tinggal pelintir dikit ya, itu agak naik nggak apa-apa ya, si terminal kuningannya itu nantilah kita benerin. Oke, udah dong, udah asik dong. Nah udah kuat itu skunnya kan. Di sini belum kepikiran juga tuh lagi mau ceritanya, lagi mau membanggakan ini kan. Wah dapet nih skunnya, cuman tadi kan oke, kita mau make sure dong bahwa dia make kontak gitu kan, kontaknya dapet ya. Kita pakai lagi apa namanya, continuity test gitu kan, pakai suara tit gitu. Kenapa enggak nih di ujung skun sama ke terminalnya, kalau bunyi tit berarti ada kontak ya enggak. Oke, pakai lagi kita. Sampai di sini saya belum nyadar permasalahannya apa gitu kan. Tit bunyi kontak, oke. Ini juga tit bunyi kontak, oke ya kan. Nah kiri sama kanan bunyi nggak, biar make sure nggak koslet kan ya nggak bunyi. Oke, good, very good ya kan. Sampai di sini sih masih very good gitu. Belum nih, saya belum nyadar masalahnya sampai ntar pasang switch baru nih kan. Pasang switch baru sih gampang, tinggal ditekan udah gitu aja nih. Nih tinggal tekan agak keras gitu, masuk dulu ya semua. Ini belum nih, tekan lagi, sampai bunyi cetak. Udah masuk deh, gampang ya nggak udah. Nah ini belum nyadar kayaknya, atau ini udah mulai punya feeling gak enak nih, udah mulai ada feeling gak enak nih kayaknya. Emang muat ya kalau ntar ditutup. Kayaknya baru mulai ya. Oh belum nih, belum, masih sok pede kali ini. Mungkin udah berasa ya, udah ada feeling gak enak, cuman bisa lah kayaknya nih, bisa mungkin ntar skunnya dipenyokin kali gitu ya. Ini nggak muat pula gitu kan. Muat nih ntar kalau masuk, kalau pas skunnya masuk bisa nih, bisa kali ya kan, bisa kali. Oke, pasang dulu, enak banget kan pasang, tinggal cot gitu kan, nggak perlu nyolder. Oke, yang penting masuk dulu. Ini masih denial nih, bisa ntar tutup nih, kalaupun nggak bisa dipaksa gitu, dibengkok-bengkokin bisa kan. Ini baru mulai kembali ke realita nih. Kayaknya nggak bisa deh. Masa sih bisa kayaknya nih.
Oke, mikir panjang. Karena sebel juga nih, udah skunnya udah bagus tuh ya. Krimnya klemnya bagus, sudah bagus banget. Saking bagus, saya ingat kan tadi ditekan sekuat tenaga kan. Iya loh, kenyataan yang menyakitkan. Nggak bisa, dipenyokin juga nggak bisa. Udahlah, cabut lagi. Kenyataan yang menyakitkan, karena apa? Tadi ingat waktu diklem itu udah sekuat tenaga pakai tang gitu kan. Udah susah ngambilnya itu, ngambil nyongkelnya itu udah susah tuh. Nyongkelnya susah itu. Bisa pakai cutter, cuman cutter kan cutter tipis kan, bisa nyelip masuk, tapi kan karena tipis dia lemah dong, gampang kebuka. Karena dulu saya pernah tuh cutternya kepotong mencelat masuk ke jari, itu cihuy banget itu. Nah akhirnya nggak mau mengulangi kesalahan yang sama dong, nggak mau pakai cutter. Walaupun pakai cutter pasti bisa dia nyelip masuk. Nah pakai kuku dong, very brave gitu kan. Soalnya pakai si pengungkit ini nggak bisa dong, nggak bisa nyelip, orang sempit banget kan, sempit banget itu dia. Nah nggak dong. Oke, mau pakai pinset. Iya loh, bisa nggak sih pakai pinset? Coba. Jadi pakai kuku dulu, nyongkelnya dapet, begitu udah dapet keangkat dikit, pakai pinset ya kan, pakai pinset nih, dapat apa enggak? Kayaknya enggak juga sih. Nah ini pakai tang, bukan mau ngambil itunya, tapi diratain lagi. Soalnya nggak dapet tuh kan. Udah dapet deh. Oh pakai tang bisa tuh yang bawah. Oke udah dapet, kebuka tuh. Jadi yang bawah yang ngejepit ke jaketnya, ke bungkus kabel udah dapet. Nah ini dikotakin lagi, tadi gepeng kan, dikotakin lagi biar dapat lagi selahnya gitu kan. Pakai ini dapat kayaknya. Oh enggak dapat juga. Cuman kadang-kadang kalau gelap mata ditarik aja bisa dong ya kan. Capek main, udah bagus itu skunnya, kampret gitu kan. Tapi ya udahlah. Coba buka dikit. Kayaknya atas terlalu rapet apa gimana ya. Pakai kuku lagi ya kan. Ntar begitu dapat baru pakai penyongkel lagi gitu kan. Diratain dulu dong pakai tang yang tadi gepeng gitu kan. Bisa atau enggak sambil diputar gitu kan. Sambil diputar, yang penting kita udah tahu dia ngelipetnya kemana. Oh iya betul, dapat berarti. Jepit sambil diputar, gitu caranya ya. Oke. Kalau yang atas yang ke kabel nggak perlu dua-duanya, satu aja kebuka, tinggal ditarik dia bisa kan? Harusnya sih, ya nggak? Harusnya sih. Nah, ini nyongkel atau enggak ini disodok dari bawah gitu kan pakai pinset, karena dia agak lancip kan ujungnya. Udah deh, harusnya bisa nih. Kayaknya seingat saya udah langsung ditarik, enggak ya? Ternyata belum. Oh dari kabelnya itu aja tinggal iya lo belum juga. Oh what a pain ya. Harusnya udah dong. Ini agak gelap mata. Enggak sih, oke dapat. Sayang sekali, padahal tadi bagus. Anyway, udah gitu kan, satu udah bisa. Aduh yang satu lagi juga gitu kan. Nah ini kayaknya sih agak lebih gampang. Nah dapat kan, lebih cepat sih, walaupun sedih banget ya, sebel juga tadi kan. Kenapa gue nggak nyadar dari tadi? Skun tuh kan panjang. Tadinya mungkin sempat kepikiran, tapi bisa dipenyokin dilipat apa gitu. Nggak tahu juga deh. Cuman oke, yang bawah udah dapat. Yang atas nih kayaknya sempit banget namanya ya. Nah tapi tadi gepeng kan, ya dilurusin dulu dibikin kotak dulu gitu kan. Cuman bisa nggak sih ya langsung ditarik gitu kan? Ternyata enggak, ya udah. Pakai kuku nggak bisa. Oke, pakai itu yang pengungkit punya yang penyongkel nggak dapat juga. Ini nggak dapat juga nih. Tetap oke. Kalau pakai tang harusnya tadi gitu ya, dijepit sambil diputar kayak tadi gitu kan. Cuman ini nggak kepikiran sih. Jepit sambil diputar. Wah itu udah terondol kemana-mana itu terminalnya. Ini jadi lama banget ya, baru cuma ganti gini doang loh. Ya ini ketahuan kan setidak pengalamannya saya gitu kan.
Ya karena hal bodoh ini juga nih, karena si Skun ini nih harusnya cepet nih, cuman ya udahlah. Buat jadi hiburan. Oke, itu belum copot ya varistornya ya. Oke, tinggal dipasang lagi skunnya lagi, terminalnya. Ya udah deh, kita nyolder kan. Cuman wah ini ngepas banget. Iya beneran itu kan. Nah berarti yang mana dulu nih? Berarti yang jauh dulu. Kalau yang dekat dulu ntar kena apa gimana? Lupa. Oh enggak, ini lagi nentuin mau yang atas apa yang bawah gitu kan. Sorry, ini karena dia bentuknya vertikal, berarti yang kiri atau yang kanan. Nah, apa dia horizontal sih? Coba. Berarti dia oke, yang satu di kiri atas ya. Nah, yang satu lagi berarti di kanan atas. Kalau dia nggak kelihatan. Oke. Nah, ini entah gimana saya merasa pengen nyoldernya berdiri gini ya. Cuman nih kayaknya udah belajar dari pengalaman sebelumnya, jadi udah dikasih flux dulu. Ternyata bener loh, dulu ya seumur hidup nggak pernah pakai flux. Jadi ternyata kalau udah pakai flux itu enak banget loh. Jadi walaupun timah saya ini nggak pakai flux core ya. Jadi timah yang benar-benar yang murah, yang biasa gitu ya, yang gampang mencair terus ntar tiba-tiba udah beku lagi gitu ya. Tapi kalau pakai flux ini tetap aja lari dong dia langsung ke kabelnya atau ke metalnya, udah enak banget. Makanya ini bagi orang yang sangat tidak berpengalaman kayak saya, ini cepet banget. Nanti ya lihat ya di sini pas nyolder tinggal nyes, walaupun nggak terlalu kelihatan ya dari atas gini ya. Karena saya mikirnya tuh takut kalau misalnya ditidurin, ntar soldernya banyak yang jatuh ke bawah gitu, karena kan ya nggak jago sama sekali saya kan. Nah taruh sini paling nggak jatuhnya ke tatakan di bawah di meja itu ya, harapannya gitu sih. Jadi oke, nah ini tinggal udah dapet deh, tinggal dikit udah dapat gitu kan. Soldernya udah keserap banyak ke kabel. Kalau ada yang nggak rapi, udah timahnya disingkirkan, tinggal kita ngerapin yang ada di kabel aja, tinggal dielus dikit gitu ya. Nah ini dites dulu kuat apa enggak. Oh ternyata belum. Nambah lagi dikit timahnya, tinggal masuk. Nah udah tuh, udah langsung nyerap. Kalaupun ntar dia belum kepasang, tinggal dielus sambil ditekan dikit ke bawah, udah kelar deh. Udah pede banget nih. Oke, udah tuh tes, udah kuat belum? Nah, kalau belum tinggal disambungin ke kontaknya, udah kuat deh. Tuh kelihatan kan? Nah, tuh tinggal sekarang yang atas. Kalau yang atas duluan dipasang, yang bawahnya susah kan, kena kan. Nah, ini masangnya kebalik gitu, ya kan? Tinggal dikaitin dulu biar dia nggak lari gitu kan. Oke, nah masangnya dari sini sekarang. Agak aneh sih caranya, cuman ya udahlah. Oke, nah mana tadi? Oke, kayaknya tadi udah dikasih flux belum sih? Udah kayaknya, karena ini udah pede nih. Taruh dikit kan, udah timahnya udah tuh kan, udah langsung kepasang. Tapi nggak tahu nih udah kokoh belum? Udah langsung, ya kan? Cepet. Oke, udah jago kayaknya nih. Oke, sekarang tinggal menyolder sambungan yang ke listrik ya. Nah ini itu yang kabel ke listrik itu masih ada bekas soldernya harusnya sih ya. Kalau emang idealnya tuh kan timahnya itu dihapus dulu ya, diserap dulu pakai wick atau apalah gitu ya. Cuman ini entah saya nggak kepikiran, entah emang sebenarnya males gitu ya pakai solder, kan emang nggak jago gitu kan. Jadi tetap aja dong dibiarin gitu. Jadi pas bentar mau dibentuk kan susah kan, karena dia masih ada timahnya jadi kaku kan. Jadi akhirnya dipaksa dibentuknya kalau pakai tangan sakit kan, tajam-tajam, jadinya pakai tang taruh. Ya aneh sih emang. Itu. Nah ini kan kebetulan kalau emang dia
pas bagus gitu, nggak melebar nggak apa-apa. Nah ini kan dibentuknya harus pakai tang karena dia kan keras banget tuh ya, masih ada timahnya gitu. Nah ini satu di solder dulu, baru nanti habis itu kalau udah selesai satu lagi gitu kan. Nah ini dikuatin dulu biar dia nggak goyang-goyang pas kita menyolder gitu. Cuman nih agak susah itu karena apa? Nah udah oke, kayaknya udah kuat nih, baru kita solder. Nah kalau ini kayaknya angle-nya enak nih. Ketutupan kabel biru lagi. Anyway, masih goyang. Oh iya. Nah kasih flux dulu biar dia nanti langsung begitu ditetesin timah cet langsung nyerap gitu, langsung enak. Kalau enggak, karena selama ini saya nggak pernah pakai flux loh, udah nggak jago gitu kan, nggak pakai flux pula, solder kemana-mana, pokoknya timah tuh netes anywhere but the cable gitu loh, kemana-mana tapi ke kabelnya enggak gitu. Nah kalau ini tinggal nyes, nah langsung lari ke sana dia. Nah tinggal dibenerin aja dikit gitu kan, langsung lari ke sana, tinggal ditekan sedikit supaya dia nempel ke kontaknya. Udah enak banget, udah kan? Walaupun masih goyang, kayaknya masih goyang, enggak ya? Enggak loh. Oke, berarti yang tadi. Nah ini yang agak melebar nih kan, tuh kan, lihat kan melebar. Iya loh, agak gepeng, kita kotakin dulu pakai tang biar, karena emang keras banget ya ininya, menggumpalnya tuh pas banget gitu ya. Nah sebenarnya nggak terlalu nolong gitu digituin, cuman oke lah, yang penting pokoknya nggak keriting banget biar dia bisa masuk ke lubangnya gitu. Intinya gitu aja sih. Harusnya kan kalau orang udah jago sih nggak perlu masuk lubang ya kan, tinggal taruh, kasih solder, tes, udah selesai urusannya. Ini kan beda kan, ini masih di bawahnya amatir ini. Oke, udah kait belum? Oh belum, karena dia masih masih kaku banget, bisa masuk tapi nggak bisa nyangkut gitu kan, nggak bisa melintir. Kayaknya udah bisa sekarang melintir tuh. Iya. Oke, udah bisa melintir. Tinggal kita, saya lupa ini tadi udah kasih flux apa belum ya. Harusnya sih udah. Cuman enggak. Wait. Belum deh kayaknya nih. Nggak tahu, ntar ya. Kalau misalnya emang kepedean lupa nggak pakai flux tapi ternyata kebetulan bisa apa gimana, coba ntar kita lihat. Oh ini lagi mau di fix in dulu supaya dia nggak lari-lari gitu. Nah udah, kok belum juga sih? Ntar iya jatuh kan. Oke, berarti pakai flux. Ya udah, bener dong ya kan, biar dia ntar begitu ditetesin pas timahnya netes meleleh udah langsung ces kena ke sana. Udah mantep banget ya, emang enak banget ternyata kalau pakai flux tuh. Oke. Oh masih belum, dikit lagi kasih ke si antara timah dengan kontak, antara kabel dengan kontaknya. Nah itu udah, tinggal di solder deh. Mana dia? Jatuh nggak nih? Nggak. Oke. Iya nggak jatuh. Bentar. Kayaknya udah nih, ya kan? Set. Oke. Udah dong, mantap. Sebenarnya sih harusnya gampang banget ya, cuma 5 menit ya. Cuman tadi nyoldernya lah, terus ada skunnya lah, segala macam, jadi berapa menit ini, 40 menitan lebih kali, 40 ya. Tapi udah nih, udah solder ya, 4 titiknya, 2 kabel ke listrik, 2 kabel ke stop kontak. Nah again, biasa dong, double check ya kan, continuity, lihat kiri kanan nyambung nggak, harusnya enggak ya, jadi nggak boleh bunyi. Tapi kiri sama kiri, kanan sama kanan harus nyambung ya dong, ya kan, tit bunyi gitu ya, bunyi. Cuman nih sayangnya waktu itu saya matiin suaranya karena suara ambience banyak banget, ada orang jualan bakso lah, ada jualan apalah gitu kan, ada istri saya lagi ngobrol lah, mau bikin masakan apa gitu kan.
Nah, continuity lagi ya, make sure apa, kanan sama kanannya bunyi, kiri sama kiri bunyi, kanan sama kiri jangan bunyi kan, biar itu artinya korslet kalau bunyi kan. Oke, make sure udah nyambung semua. Udah, tinggal dirapiin baru dimasukin. Kalau ini bisa dong ya kan, tinggal diselip-selipin gitu karena emang tadinya juga kayak gini kok ya kan. Tinggal nah itu gigitan apa namanya, tempat gitu buat kabelnya biar ngegigit ya. Nah, tetap ya ngecek di situnya, di apa namanya, kita cek lagi si saklarnya. Kalau on dia bunyi, kalau off dia nggak bunyi, nggak nyala gitu ya. Ya, oh double check dong, gila, triple check, iya sip. Nah sip. Oke, dah matiin, tinggal dipasang. Oke, pasangnya mah dicepetin aja, udah selesai sih sebenarnya. Ini nanti kita akan tes gitu ya, cucut. Nah udah. Oke, ini belum nyalain, belum dicolokin, jadi belum nyala dong lampunya ya. Oke, nah tadi autofocus hunting, sekarang begitu udah santai gini malah nggak fokus. Oke, udah fokus. Nah, udah colokin, nyala dong, sip, udah jadi, udah selesai ya. Oke, sekian saja video kali ini, agak kelamaan ya, tapi maaf aja, namanya juga di bawah amatir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.